Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Andri Purnamawati SEMM sebagai dosen tetap program Diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTI Ekatana Upaweda Yogyakarta dengan NIDM 0529047601. Perkenankanlah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan PDD UK TPT Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Manajemen Pemasaran dengan bobot 3 SKS dan untuk semester 3. Untuk proses pembelajaran ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka, 1 ujian tengah semester atau mid semester, dan 1 ujian akhir semester atau UAS. Untuk deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran berisikan tentang konsep pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang meliputi 4P untuk produk dan 7P untuk jasa, strategi pemasaran yang terdiri dari segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar. Selain itu juga akan ada pemasaran digital, pemasaran global, dan green marketing berkelanjutan. Untuk penyampaian materi menggunakan DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana di dalam delivery itu ada penyampaian materi secara sistematis dan konseptual. Untuk interaction adalah proses timbal balik atau komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, dan assessment adalah evaluasi hasil belajar. Untuk CPL atau capaian pembelajaran di nomor 07 dan nomor 8, di mana di 07 itu adalah tentang mahasiswa mampu menyusun strategi pemasaran baik secara konvensional ataupun secara digital sesuai dengan tren industri saat ini. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk melakukan kegiatan operasional dan pelayanan di dalam industri saat ini. Untuk CPMK, yang pertama adalah mampu untuk membuat strategi pemasaran baik secara konvensional ataupun dengan metode digital. Yang kedua, bisa melihat target pasar yang akan dituju. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis persaingan sehingga bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat, di mana strategi pemasaran yang akan digunakan adalah segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar atau positioning. Untuk penilaian ada beberapa yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tugas pra-UTS dengan bobot 20%, tugas pra-UAS dengan bobot sama 20%, kemudian kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Untuk referensi atau buku yang digunakan, yang pertama adalah Kotler and Keller. Kemudian yang kedua adalah Basu Swasta Manajemen Pemasaran Modern dari BPFE Yogyakarta. Kemudian ada Fandi Ciptono dari BPFE UGM Yogyakarta. Kemudian ada buku ajar yang diterbitkan oleh tim kurikulum dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTI Ekatana Upaweda yang berjudul CRM Green Marketing dan kelanjutannya. Untuk selanjutnya, kita bisa melihat video pembelajaran di kelas yang merupakan proses interaksi antara dosen dan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk kuliah di siang hari ini. Silakan sebelumnya seperti biasa kita berdoa bersama menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup? Kalian sehat semua ya?
Saya juga berharap untuk kedepannya tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Pada kesempatan ini seperti kuliah sebelumnya, ketika kita kuliah, tolong HP-nya di silent, disimpan. Nanti kalau waktunya kita membuka HP, silakan Anda untuk segera boleh membuka HP. Nanti Bu Andi akan menyampaikan kapan waktunya. Sebelum materi kita mulai, ya sebelumnya kita akan mereview perkuliahan di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat untuk minggu yang lalu? Bu Andi menyampaikan apa? Kemudian silabus, kemudian pembelajaran, kemudian pemberian tugas dan kuis. Semua RPS, kemudian silabus dan kontrak pembelajaran itu semua sudah saya upload di e-kampus. Jadi sebenarnya Anda bisa melihatnya di e-kampus. Demikian juga untuk materi perkuliahan itu juga sudah saya sampaikan sudah saya upload di e-kampus ya. Jadi Anda tinggal membuka e-kampus, semuanya sudah ada di situ. Hanya untuk mempermudah proses komunikasi sebelum kuliah kita mulai, materi akan saya sampaikan di grup WA. Jadi Anda pada saat malam harinya atau sebelum kuliah dimulai, Anda sudah bisa belajar. Itu ya. Sudah siap untuk materi hari ini? Sudah. Untuk materi hari ini kaitannya dengan manajemen pemasaran. Silakan Anda lihat di slide. Manajemen pemasaran itu perjalanan menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis itu menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Intinya kan seperti itu, ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang definisi dan ruang lingkup pemasaran. Itu yang materi utama di pendahuluan itu ketika Anda belajar manajemen pemasaran, intinya ada di situ. Nah, ini yang definisi ini dicetuskan oleh Philip Kotler. Ya, jadi banyak sekali buku dari Philip Kotler itu yang menyatakan tentang adanya pemasaran. Pemasaran bukan sekedar penjual, tapi di dalamnya ada beberapa hal yang harus dimengerti, mulai dari riset, kemudian ada strateginya, ya, kemudian nanti ada bauran pemasaran dan sebagainya. Untuk selanjutnya, di dalam proses pemasaran, ya, itu Anda nanti akan mengenal adanya konsumen dan pelanggan. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu konsumen dan apa itu pelanggan? Silakan tunjuk jari. Mbak Febri, silakan. Konsumen itu melakukan pembelian produk atau jasa sekali. Jadi kalau pelanggan melakukan pembelian secara intens atau rutin. Kalau menurut Anda, ketika Anda nanti berjualan produk, Anda akan memilih merebut atau memperbanyak konsumen atau pelanggannya? Jadi perbedaannya, kalau konsumen itu kan hanya sekali ya melakukan pembelian, dia belum tentu akan melakukan pembelian ulang. Tapi kalau pelanggan, dia akan terus-menerus melakukan pembelian. Ya, makanya ada sebuah statement yang menyatakan kalau konsumen, ya, itu adalah apa? Ya benar, konsumen itu memang aja istilahnya. Perbedaan konsumen dan pelanggan. Kalau pelanggan itu pasti dia konsumen, ya kan? Ya. Tapi kalau konsumen belum tentu dia pelanggan. Benar nggak? Benar. Kemudian di dalamnya ada beberapa hal ketika kita menjual produk. Ada yang namanya bauran pemasaran. Sudah pernah dengar ya bauran pemasaran? Sudah. Kalau untuk produk itu ada 4P yang meliputi produk, price, place, dan promotion. Tidak boleh terbalik, ya, harus urut. Itu untuk produk. Sedangkan yang saya tampilkan di situ 7P itu adalah untuk jasa. Sekarang 3 hal yang
jasa yang belum ada di produk apa saja? Ada people, ada proses, dan ada physical evidence. Sekarang kalau ada pertanyaan, people, ya, people itu kenapa dibutuhkan di dalam pemasaran jasa atau memasarkan jasa? Alasannya apa? Ya, silakan. Oh ya, Mas Anco. Karena people itu mereka langsung berinteraksi dengan pelanggan, konsumen. Betul. Ada lagi? Karena people itu bagaimana? Yang nanti akan bagaimana selain berinteraksi? Yang akan memberikan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tuh, ya, jelas ya, saya ulangi lagi, untuk 4P itu adalah untuk produk dan untuk 7P itu adalah untuk jasa. Ya. Selanjutnya di dalam pemasaran itu kita sekarang mengenal adanya branding dan pemasaran digital, karena semuanya kan sekarang serba digital ya. Jadi Anda melakukan proses pembelian itu melakukan atau dengan media digital. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, Anda sebagai pemasar harus tahu tentang apa itu digital, ya, harus tahu bagaimana konsep digital marketing. Ya. Itu sebelumnya ada konsep branding dulu. Branding itu sama dengan apa? Proses strategi untuk menciptakan identitas, citra, dan nilai unik. Iya, betul Mas Fajar. Ya, branding itu sama dengan merek, ya, sama dengan bagaimana merek itu dikenal oleh konsumen. Sehingga kan ada istilah brand awareness. Apa brand awareness? Mas Arto, Mbak Rafa pernah dengar ya, Mbak Rafa? Brand awareness itu sejauh mana kok pelanggan itu tuh mengenal produk atau jasa kita? Ya, mengenal merek yang sudah kita jual. Ya. Di dalam pemasaran digital itu ada beberapa strategi digital. Ya, itu ada search engine optimization, ada search engine marketing, dan ada content marketing. Paling Anda yang paling banyak itu yang nomor 3 itu. Ya, yang mungkin Anda sudah sering melakukan kegiatan kaitannya dengan proses pemasaran seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak. Oh, belum ada ya? Oh, berarti sudah jelas semua penjelasannya Bu Adri. Dan sekarang peran media sosial dalam pemasaran. Ya, Anda mesti sudah tahu semua di sini. Ya, ada menggunakan IG dan TikTok. Kemudian ada LinkedIn, ya, kemudian ada engagement dan komunitas. Ya. Ada lagi yang sekarang ini menggunakan marketplace ketika melakukan proses jual beli barang. Hal itu dimulai ketika pandemi. Ya, ketika pandemi orang tidak bisa bertemu langsung, sehingga semuanya dilakukan dengan media online. Dan sekarang kalau ada satu pertanyaan, apakah dengan pemasaran konvensional sudah tidak digunakan? Kalau menurut Anda digunakan tidak pemasaran konvensional? Yang pemasaran dengan metode tradisional, pemasaran bukan dengan cara digital. Apakah tetap digunakan atau tidak? Pertanyaannya. Oh, Mas Atta, ya, coba silakan. Masih Bu, Masih, kenapa? Alasannya apa? tergantung pasar yang akan kita tuju. Heeh. Misalnya menengah ke bawah, Mhm. tetap menggunakan konvensional. Iya, betul sekali. Anda di sini ternyata pintar-pintar ya. Pintar-pintar. Sebelum kuliah kita mulai, Anda sudah membaca, jadi Anda sudah paham. Ya. Jadi pemasaran secara konvensional tetap digunakan. Karena apa? Karena kita melihat target pasar yang akan kita tuju. Ya, kalau misalnya menengah ke bawah dia belum paham tentang adanya media sosial, maka digunakanlah pemasaran dengan metode konvensional. Jadi di sini intinya di dalam pemasaran itu ada dua, secara konvensional dan juga secara dengan menggunakan media sosial atau pemasaran yang lebih modern atau pemasaran digital. Sebelum melakukan kegiatan pemasaran, kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Ya, kita akan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Di dalam konsep ini, kita mengenalkan adanya strategi pemasaran yang terdiri dari 3.
Yaitu apa? S-nya itu adalah segmentasi pasar. Ya. Kemudian T-nya itu adalah target pasar dan P-nya adalah posisi pasar atau positioning. Segmentasi pasar itu adalah membagi pasar dari yang sifatnya heterogen menjadi homogen. Berdasarkan apa? Demografi. Apa demografi itu? Misalnya usia, ya loh, jenis kelamin, tingkat pendapatan, ya. Kemudian ada yang biografis. Biografis contohnya apa? Kayak Jawa. Ya, wilayah. Ya. Kemudian ada psikografis, itu berkaitan dengan persepsi, ya, psikologis. Yang kedua adalah target pasar. Masih ingat yang namanya pangsa pasar yang akan dituju? Istilah lain dari pangsa pasar apa? Market Nah, share. ya, market share. Ya, kemudian yang ketiga adalah apa tadi? STP, positioning. Ya, positioning berarti posisi produk atau jasa kita berada di mana? Apakah sebagai market leader, pemimpin pasar, ataukah sebagai market follower, ya, pengikut pasar, ataukah sebagai market leader, memasuki celah pasar yang baru. Jadi di situ penjelasannya. Nah, kemudian di sini ada kaitannya dengan pemasaran, ada saluran distribusi. Ya, distribusi bisa secara langsung, kemudian distribusinya secara tidak langsung dan pakai rantai pasok atau e-commerce. Kalau menurut Anda sekarang yang banyak digunakan yang nomor 1, 2 atau 3? Ada yang tahu? Mas Calvin, Mbak Hayu, Mas Rahmat, ayo? 3. Oh 3. Kenapa alasannya? Enak aja. Oh lebih enak. Oh, yang lain? Mas Fajar? Mau dengar suaranya Mas Fajar? Lebih singkat. Mas Rahmat? Kenapa Mas Rahmat kok pilih yang nomor 3? Kok nggak pilih yang nomor 1 saja? Lebih praktis misalnya, ya kan? Yang nomor 3 kan dari rumah saja sudah bisa melihat lebih efisien, gitu ya? Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Berarti saya lanjutkan. Selanjutnya, belum ada. Selanjutnya ada pemasaran global, ya, atau di sini ada adaptasi budaya dan etika. Jadi produk kita ketika nanti akan dipasarkan itu tidak hanya ruang lingkupnya nasional, tapi sudah ruang lingkupnya skalanya adalah skala global atau internasional. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang harus diingat, ya. Jadi ada adaptasi, memperhatikan budaya, kemudian memperhatikan etika. Jadi banyak produk kita yang sudah sampai ke pasar internasional. Contohnya mie instan Indomie itu sudah sampai ke sana. Ada lagi misalnya Sido muncul sudah sampai ke sana. Produknya Nissin sudah sampai ke pemasaran global. Itu membuktikan bahwa kualitas produk kita sudah bisa diterima di pasar internasional. Ya, hanya kita perlu untuk perbaikan. Nah, sekarang saya akan menginformasikan ke Anda bahwa saat ini yang baru tren itu adalah green marketing dan berkelanjutan. Nah, ini kebetulan Randy itu membuat bunga rampai ini, judulnya CRM dalam konsep green marketing. Ini nanti di buku saya bisa Anda baca. Itu di dalamnya ada konsep green marketing, ya. Green marketing ada eco design, ada greenwashing, dan ada brand purpose. Intinya bahwa di dalam green marketing itu kita akan melakukan strategi pemasaran, ya, dari desain produk, kemudian kemasan itu yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran, ya. Jadi intinya kan gitu. Jadi perusahaan yang sudah menggunakan konsep ini, maka eksistensi atau kelanjutannya akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang belum menggunakan konsep green marketing. CRM, Customer
relationship marketing. Jadi di sini konsepnya sudah ada. Oh ya, silakan. Sudah ada ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri untuk kuliah di siang hari ini? Jangan lupa tugasnya saya upload di e-kampus. Dan jangan lupa waktu mengerjakan harus diperhatikan. Karena biasanya saya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, lebih dari jam yang sudah ditentukan, tugas Anda tidak bisa masuk. Akhirnya nilainya akan berbeda dengan yang mengirimkan tugas tepat waktu. Ya, sehingga kadang ada yang dapat A. Kenapa saya dapat B, Bu? Karena kaitannya dengan tugas atau kaitannya tidak mengerjakan kuis. Kemudian di sini juga nanti tugas saya bisa Anda lihat di e-kampus ada studi kasus. Ya, Anda nanti kerjakan kelompok. Untuk kelompoknya silakan Anda untuk membuat sendiri. Ya kan sudah punya kelompok ya. Ya, silakan Anda nanti untuk membuat kelompok sendiri. Kemudian nanti dikerjakan. Kemudian nanti hasilnya silakan Anda upload juga di e-kampus. Jadi media kita untuk berkomunikasi itu adalah salah satunya lewat e-kampus. Di samping juga kita menggunakan WA Group sebagai sarana untuk berkomunikasi dan memberikan informasi kepada Anda semuanya. Untuk analisa SWOT itu sebenarnya di pertemuan selanjutnya. Tapi saya bahas sedikit bahwa di dalam pemasaran itu nanti selain STT ada namanya analisa SWOT, ya, yang terdiri dari SWOT. Ya, SWOT ada strength, ada weakness, ada opportunity, dan ada risk. Yang intinya dari SWOT analisis ini kita nanti akan membuat strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran yang tepat yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi untuk kelangsungan hidupnya. Ya. Untuk daftar pustakanya, itu daftar bacaannya ada dari Red, Kotler, ya, kemudian ada Kotler dan Armstrong. Itu bisa Anda lihat nanti di e-kampus sudah saya sampaikan, sudah saya upload. Demikian, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, Maaf, ya. terkait dengan absen. Oh ya, nanti untuk absen saya yang akan input di e-kampus. Ya, kemudian juga saya ingatkan ketika Anda tidak masuk, silakan Anda izin. Ya, Anda izin ketika awal kuliah. Jadi jangan setelah nanti siang baru izin. Nanti saya input di e-kampus kan setelah kuliah ini selesai. Ya, jadi jangan lupa untuk nanti silakan saya yang input, kemudian Anda bisa lihat. Ya, karena saya juga kadang dulu pernah Mbak Rafa itu masuk saya tuliskan sakit. Nah, berarti kan saya harus koreksi lagi. Jadi nanti Bu Adi yang akan input di e-kampus. Gitu? Ada lagi mau ditanya? Oh ya Mbak Rafa? Terkait tugasnya itu nanti untuk dikumpulkan kelompok. Menurunkannya ke e-kampus itu tetap setiap kalau nama anggotanya atau satu kelompok? Nama anggotanya saja. Jadi misalnya Mbak Rafa punya kelompok Mas Atok, Mas Calvin, Mbak Febri, sama Mas Fajar, satu tugas tapi ada 5 anggota. Kalau Anda tidak mengerjakan, jangan dituliskan di tugasnya. Ya, jadi itu karena merupakan tanggung jawab dari anggota kelompok. Kemudian tugas itu nanti akan kita presentasikan di kelas. Ya, pertemuan selanjutnya Anda buat PowerPoint, kemudian Anda presentasi, kita diskusi di kelas. Kemudian jangan lupa untuk hasilnya kita sudah nanti bisa dibuat buku seperti itu. Itu ya. Saya kira untuk pertemuan kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cuplikan dari video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa dan juga bagi perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu ekonomi ISTI Ekatana Upawida Yogyakarta. Kami haturkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang kedua adalah LLDikti Wilayah 5 Yogyakarta, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTI Ekatana Upawida Yogyakarta, teman sejawat atau dosen mata kuliah yang telah membantu dalam proses pembuatan video pembelajaran ini.
serta mahasiswa yang kami cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, semoga nantinya STYEU semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi